Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Bayu, dalam materi prediksi dan antisipasi masyarakat masa depan dalam dunia pendidikan. Akan dipaparkan terkait dengan beberapa poin tentang pendidikan masa depan. Ya, ini adalah bagian dari materi landasan pendidikan, prediksi dan antisipasi masyarakat masa depan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang masyarakat masa depan itu apa saja. Yang pasti ada hubungannya dengan globalisasi semakin kuat. Apakah itu berdampak atau tidak, nanti kita akan melihat bersama-sama. Berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah meningkat atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Semakin hari, semakin maju teknologi, semakin berkembang. Artinya ada sebuah inovasi-inovasi untuk memperbaiki teknologi yang sebelumnya. Berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan perkembangan bidang telekomunikasi, berkomunikasi. Mungkin sebagian dari mahasiswa juga sudah mengalami adanya perubahan-perubahan dari smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa saat ini. Itu akan terasa di situ salah satunya. Kemudian peningkatan layanan profesional. Peningkatan layanan profesional, apakah yang dimaksud di sini berkaitan dengan profesional manusianya atau kombinasi dengan teknologi atau dengan teknologi, nanti kita akan soroti di sini. Berikutnya adalah bagian dari upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Jadi kita sebagai calon pendidik harus memiliki pandangan bagaimana mengupayakan pendidikan dalam mengantisipasi masa depan agar sejalan dan bisa sejalan, selaras, bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya manusia bisa bertahan hidup, bahkan bisa memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Berikutnya adalah upaya antisipasi masa depan. Jadi ketika sudah tergambar masa depan itu apa saja, lalu kita akan melakukan upaya-upaya antisipasi yang akan terjadi di masa depan yang dapat merugikan atau yang dapat memberikan dampak negatif kepada kita atau bahkan ke dunia pendidikan secara umum. Berikutnya di bagian dari upaya antisipasi masa depan akan kita soroti terkait dengan perubahan nilai dan sikap. Perubahan nilai tentu ini akan melakukan perubahan juga seiring dengan perkembangan zaman. Dan berikutnya adalah perkembangan kebudayaan. Kebudayaan itu akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Namun bagaimana cara kita untuk tetap menjunjung tinggi budaya yang telah ada di Indonesia, salah satu budaya yang ramah dengan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pengembangan sarana pendidikan. Ini bagian poin penting. Nanti kita akan melihat pidato Presiden Pak Jokowi dan juga perkembangan-perkembangan yang ada saat ini terkait dengan sarana pendidikan. Apakah teknologi itu dapat menggantikan manusia? Atau apakah teknologi itu sebagai alat bantu manusia untuk menyampaikan transfer knowledge, mentransfer pengetahuan, apa yang bisa dilakukan dengan teknologi berhubungan dengan pendidikan. Bagaimana caranya untuk kita menggunakan, bagaimana caranya kita menyikapi, kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan masuk berikutnya kepada masyarakat masa depan. Kita akan melihat di bagian sini
Masyarakat masa depan, kondisi bangsa di Indonesia saat ini adalah pertumbuhan penduduk terhadap masa depan. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki 250 jiwa itu pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan 1,49% itu setiap tahun. Atau kalau diproyeksikan beberapa waktu lalu saya melihat statistik selama 10 tahun maka penduduk Indonesia itu meningkat sebanyak 10 sampai dengan hampir 12%. Dan itu pun mengalami peningkatan. Nah, lalu apa dampak apa hubungannya dengan globalisasi? Apa hubungannya dengan uh, semakin banyaknya penduduk di Indonesia atau di suatu bangsa terkait dengan kondisi bangsa Indonesia terkait dengan kesejahteraan salah satunya. Kita akan lihat berikutnya. Ini dia. Kita akan melihat di bagian sini. Ini adalah peningkatan yang terjadi dari tahun 2008 sampai dengan 2018 sebesar 32,2%. Ini peningkatannya. Kita melihat di bagian sini. Ini adalah saya soroti pada tahun 2008. Ini 2008. Ini yang terbaru. Data statistik penduduk Indonesia. Dan sebelah kanan ini adalah penduduk Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2018. 2000 pada tahun 2008 penduduk Indonesia sebanyak 235,5 juta jiwa, sedangkan penduduk Indonesia pada tahun 2018 itu 267,7 juta jiwa. Artinya ini mengalami peningkatan sebesar 32,2%. Ya, 32,2 artinya itu 12% kurang lah, 12% kurang dikit. Nah, dampak globalisasi, arus globalisasi ketika pendidikan tidak terjadi, tidak ada, semakin banyak penduduk Indonesia, semakin banyak penduduk Indonesia tidak berpendidikan, maka ini akan menambah beban bangsa Indonesia, bahkan dalam tingkat terkecil adalah keluarga. Kesejahteraannya tidak bisa tercukupi, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan ini ini eh, sangat fenomena yang akan menjadi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dan di negara-negara lainnya seperti itu. Maka dalam hal ini pendidikan itu akan menjadi bagian penting dalam proses adanya arus globalisasi. Memiliki pengetahuan, lalu memiliki cara pandang, cara sikap yang baik itu seperti apa, yang tidak merugikan, bahkan untuk minimal untuk diri sendiri memiliki adalah kesejahteraan begitu. Kemudian sebelum kita lanjut ke dalam di sini ya, ini dia dunia kerja. Nah, ini ada juga kaitannya dengan dunia kerja. Sebelum masuk, oke. Ya, sorry. Dunia kerja, data Biro Pusat, ini ada hubungannya dengan tadi. Data Biro Pusat Statistik menyampaikan Angkatan Kerja Indonesia pada Februari tahun 2015 itu sebanyak 128,3 juta jiwa atau 128,3 juta orang. Artinya ini bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibanding Februari tahun 2014. Nah, ini statistik data angka kerja di Indonesia. Nah, bagaimana dengan peluang pekerjaan ketika mereka sudah siap bekerja? Artinya siap bekerja itu pada usia siap bekerja. Apakah mereka cukup memiliki pengetahuan untuk atau cukup memiliki keahlian untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu, atau mereka sudah memiliki ijazah katakan seperti itu, tetapi
bagaimana dengan eh, kesiapan kesiapan industri kerja, bagaimana inovasi atau cara pandang orang tersebut tersendiri untuk memiliki atau mempunyai kesempatan bekerja dalam sebuah industri. Nah, dalam hal ini, eh, bagaimana cara kita, bagaimana cara mahasiswa untuk melakukan hal-hal tersebut agar tidak terjadi adalah pengangguran. Nah, pengangguran yang besar itu adalah yang salah satunya adalah yang ketergantungan terhadap pekerjaan, eh, lowongan pekerjaan atau sebuah instansi yang menyediakan jasa, menyediakan tempat untuk bekerja. Tetapi Anda harus berpikir bagaimana cara Anda menyikapi hal ini eh, dengan cerdas. Artinya Anda tidak tergantung pada dunia kerja untuk membuka lowongan, tetapi Anda bisa menciptakan, seharusnya seperti itu, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bahkan Anda bisa memiliki perusahaan hanya dengan cara duduk di rumah, karena Anda sudah tahu teknologi, kita akan bahas nanti, semakin maju, semakin pesat. Anda bisa menggunakan smartphone, Anda bisa menggunakan laptop ataupun komputer yang ada di rumah. Kita melihat juga angka kelahiran ini, bagian kedua adalah semakin meningkat. Nah, angka kelahiran ini juga semakin meningkat. Artinya yang kita lihat di statistik di awal tadi, yang penduduk Indonesia itu meningkat 10 pada tahun, ya sebelumnya adalah 10 sampai dengan 12, hampir 12%. Nah, itu akan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan per 10 tahunnya, per 10 tahun saat 2018 ke belakang, yaitu 2008 dan 2008 ke belakang, itu 10 tahun, antara itu pasti memiliki perbedaan persentase. Artinya perbedaan tersebut itu semakin meningkat. Bila 2008 sampai dengan 2018 itu mengalami peningkatan 12%, sebelumnya itu pasti dia akan lebih kecil, yaitu bisa jadi itu 10% atau 11%. Beberapa waktu saya membaca referensi bahwa tahun 2010 kalau tidak 2005 kalau tidak salah, 2005 sampai dengan 2010 itu mengalami peningkatan sebesar hampir sekitar 10%. Sekitar 10%. Nah, itu sebagai data kita untuk melihat arus arus perkembangan penduduk di Indonesia. Jadi angka kelahiran ini yang menentukan angka kelahiran semakin meningkat. Lalu bagaimana sebaiknya upaya pemerintah yang seyogyanya untuk menanggapi hal ini adalah bagaimana? Ya, dengan cara menerapkan keluarga berencana. Jadi, zaman dulu memang tidak ada program-program seperti itu, sehingga semua orang itu bebas untuk uh, memiliki keluarga yang banyak. Ada yang 11 anak, ada yang 12, bahkan banyak sekali dari itu. Itu luar biasa sekali banyak. Sehingga dalam satu keluarga, dalam satu kakak ya, kartu keluarga itu memiliki 11 anak. Kalau kita melihat dalam sebuah distrik atau dalam sebuah lingkungan, maka itu akan semakin besar sekali ya peningkatannya. Maka hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan keluarga berencana. Hanya dua anak cukup, seperti itu. Nah, ini selalu disosialisasikan kepada masyarakat untuk melihat keseimbangan antara kesiapan dunia kerja dengan pertambahan manusia atau pertambahan orang eh, ke dalam suatu bangsa. Nah, kita melihat di sini hasil sensus data tahun 2015, tingkat pengangguran terbesar didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan atau disebut dengan pengangguran terdidik. Nah, ini menarik. Ini menarik. Artinya kenapa bisa terjadi hal ini, fenomena ini? Apa yang salah di bagian sini ya? Kita bisa melihat atau kita bisa menyoroti apakah yang terjadi di sini adalah eh, pemerintah dalam hal ini menyediakan lapangan pekerjaan, atau mahasiswa atau orangnya itu yang sudah lulus dalam perkuliahan, katakanlah sudah sarjana, mereka tidak mampu untuk mengikuti dunia pekerjaan. Apa hubungannya? Nah, ini ada hubungannya lagi dikaitkan dengan pendidikan. Apakah
kurikulumnya itu tidak memberikan kesiapan untuk pekerjaan. Jadi banyak sekali runtutannya sebenarnya. Nah, apapun itu, yang pasti begini, sebagai mengkritisi atau menjadi pandangan saya adalah Anda harus memiliki sikap ketika Anda masuk ke dalam mahasiswa atau Anda dalam proses belajar, Anda jangan hanya gunakan hidup Anda itu atau kesempatan Anda dalam perguruan tinggi untuk mengikuti perkuliahan saja. Jadi hanya kuliah, pulang. Tetapi Anda juga harus melihat organisasi apa yang kira-kira cocok, organisasi apa yang kira-kira akan menjadi pandangan Anda untuk bekerja nanti, yang memiliki implikasi dalam Anda bekerja ketika Anda kembali ke masyarakat. Begitu. Misalnya, sebagai contoh, dalam perkuliahan Anda mengikuti organisasi yang namanya fotografi. Nah, ketika Anda sudah memiliki pengetahuan, saya tidak melihat Anda di mana pendidikannya ya, apakah Anda di kimia, fisika, atau di biologi, misalnya seperti itu. Ketika Anda sudah kembali ke masyarakat, nah salah satu mendapatkan ya, untuk mendapatkan Anda bertahan hidup itu adalah salah satunya Anda makan. Makan perlu apa? Anda makan perlu uang untuk membeli bahan baku dan membeli yang Anda harus makan. Bagaimana caranya ketika Anda hanya memiliki ilmu di bidang biologi saja, katakan seperti itu. Tetapi kondisi saat ini Anda tidak memiliki rekan bisnis atau punya teman di bidang itu. Nah, Anda ternyata hal tersebut malah teman Anda, teman dekat atau tetangga Anda memiliki kegiatan usaha di bidang fotografi. Nah, Anda bisa mendapatkan apa yang sudah Anda peroleh dalam masa kuliah Anda bisa mengaplikasikan sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau. Sehingga itulah sebagai salah satu saya bisa sebut sebagai life skill, keterampilan hidup. Itu harus menjadi sikap Anda. Banyak sekali contoh, itu hanya salah satu contoh. Begitu. Jadi kalau kata Pak Mario Teguh, modal utama Anda adalah kebaikan. Jadi lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin, lakukan pengalaman sebanyak mungkin selama Anda diberikan akses untuk menggunakan itu secara gratis yang ada di perguruan tinggi yang memberikan Anda fasilitas. Jangan sia-siakan itu, seperti itu. Nah, sebaiknya di bagian ini adalah sikap mahasiswa atau diri Anda untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, sikap Anda seharusnya, Anda harus menjawab bagian ini. Silakan untuk dicermati dari hal-hal tadi yang dari atas sampai dengan bagian ini. Berikutnya, masyarakat masa depan. Nah, sebelum ke masyarakat masa depan, saya ingin melihat bagaimana Indonesia ya, ini juga menjadi tambahan informasi, suplemen pengetahuan Anda terkait dengan bidang sensus penduduk. Kita akan melihat di bagian sini. Saya sudah siapkan, ini dia. Mari kita melihat cara sensus penduduk ya, melakukan verifikasi. Setelah melakukan pemeriksaan daftar penduduk atau dokumen DP bersama ketua atau pengurus SLS, tahapan sensus penduduk 2020 selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi lapangan. Apa yang dilakukan petugas sensus pada saat verifikasi lapangan? Pada tahapan ini, petugas sensus mengelilingi SLS dengan didampingi oleh ketua atau pengurus SLS untuk memastikan keberadaan seluruh penduduk yang tercatat di dalam daftar penduduk atau DP. Dalam tahapan verifikasi lapangan, petugas sensus membawa dokumen dan alat tulis sebagaimana pada saat pemeriksaan daftar penduduk. Dokumen tersebut meliputi: pertama, dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP dan daftar penduduk desa atau SP 2020 DPD yang sudah diperiksa. Kedua, peta wilayah sensus atau SP 2020 WS yang digunakan untuk penelusuran wilayah
dan memastikan batasan-batasan wilayah SLS kepada ketua atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Selama di lapangan, petugas dan ketua atau pengurus SLS wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, mengenakan masker, selalu memastikan kebersihan tangan, dan menjaga jarak minimal dengan responden. Apa saja yang harus dilakukan oleh petugas pada saat verifikasi lapangan? Pertama, mengenali dan menentukan batas-batas wilayah SLS bersama ketua atau pengurus SLS. Kedua, menentukan bangunan pertama yang akan dikunjungi untuk diverifikasi keberadaan penduduknya. Dianjurkan dimulai dari posisi barat daya pada peta. Ketiga, berikan tanda titik atau noktah sesuai posisi rumah tersebut pada peta SP 2020-WS dan sertakan nomor urut di samping noktah tersebut. Keempat, lakukan identifikasi seluruh nama penduduk yang tinggal di rumah tersebut dan sesuaikan dengan nama yang tercantum pada daftar penduduk atau DP. Lalu, salin nomor urut yang terdapat pada peta ke kolom nomor bangunan pada DP. Penduduk yang dikunjungi adalah penduduk yang diragukan keberadaannya oleh pengurus SLS. Apabila pada rumah tersebut teridentifikasi penduduk yang belum melakukan pengisian sensus penduduk online, baik itu seluruhnya maupun salah satu anggota keluarga, silakan drop dokumen C1. Lakukan prosedur tersebut untuk setiap rumah dan bangunan yang ada penduduknya. Pastikan tidak ada yang terlewat ya. Apabila ditemukan penduduk yang belum tercantum namanya pada daftar penduduk atau DP, tambahkan dan lengkapi keterangan penduduk tersebut pada DP Blok 4C. Pastikan seluruh kolom terisi. Serahkan dokumen C1 dan isi kolom kontrol dokumen pada DP. Pada saat menyerahkan dokumen C1, beritahu responden untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu dan informasikan kapan dokumen akan diambil kembali. Untuk penduduk yang berstatus sudah sensus penduduk online, tetapi perlu konfirmasi, petugas sensus perlu menanyakan informasinya kepada ketua atau pengurus SLS dan menuliskannya di blok 4B. Lengkapi isian rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap halaman DP di blok 4A dan 4C. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sensus pada tahapan verifikasi lapangan yaitu 1. Penelusuran wilayah SLS. 2. Melakukan identifikasi setiap bangunan yang dihuni penduduk dan melaksanakan verifikasi penduduk yang tinggal di dalamnya. 3. Mencatatkan nama dan informasi penduduk yang ditemukan di wilayah SLS namun belum tercantum di DP. 4. Melaksanakan rekapitulasi jumlah penduduk hasil verifikasi lapangan. Sekian video pembelajaran Sensus Penduduk 2020. Karena cinta butuh pembuktian dan berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 merupakan salah satu bukti cinta kita pada Ibu Pertiwi. Selamat menjalankan tugas wahai abdi bangsa. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Ya, kita juga sudah barusan kita melihat ya bagaimana cara kerja sensus penduduk. Nah, ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran kita sebagai suplemen untuk kita mengetahui juga bagaimana cara bekerjanya, lalu bagaimana apa yang kira-kira hal kita inginkan, yang kita lakukan ketika kita menjadi petugas sensus penduduk. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ini data, ini proyeksi jumlah penduduk di Indonesia. Ini peningkatan tadi, ini mempengaruhi globalisasi. Kita melihat di sini, coba kita melihat. Oke, sebentar. Loh, nggak bisa jalan.
Dari beberapa provinsi di sini kita bisa melihat provinsi yang paling banyak adalah Jabar. Jawa Barat itu semakin banyak sekali kita lihat ini perempuan ini berwarna kuning yang apa ini namanya hijau ya, hijau tua atau mendekati ke cyan itu sebanyak 25,11. Ini berikutnya yang kedua adalah Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, Sumatera Utara, yang berikutnya adalah Banten, DKI. Kita lihat Lampung berada di mana posisinya, berada di setelah Sumsel, artinya ini juga memiliki banyak penduduknya di sini, Lampung. Nah, kita bisa melihat dari data sini, dari data daerah sini, nah ini bisa kita melihat secara keseluruhan ya. Ya. Yogyakarta, kita melihat ternyata Yogyakarta masih di bawah Lampung, Yogyakarta. Tapi yang Jawa Tengah luar biasa sekali di sebelah sini, banyak. Oke. Yang paling bawah ada Kaltara, kemudian Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulbar, Bangka Belitung, Maluku, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalteng, Sultra, Salteng, Papua, Jambi, Kaltim, Jogja, Kalsel, Bali, Kalbar, NTB, Aceh, NTT, Sumbar, Riau, banyak sekali ya. Oke. Nah, Anda bisa melihat lebih banyak di data box katadata.go.id. Ya. Berikutnya kita kembali lagi ke PPT kita lanjutkan di masyarakat masa depan. Globalisasi ini telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan umat manusia saat ini, baik itu yang berada di pelosok pedesaan maupun di perkotaan. Sebagai contoh, internet tidak hanya di kota saja. Globalisasi telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan umat manusia saat ini, baik itu yang berada di pelosok pedesaan maupun di perkotaan. Jelas ya, jadi ketika internet tidak terjangkau kepada daerah-daerah yang pelosok atau daerah-daerah tertentu di daerah, maka informasi atau sumber informasi itu akan diperoleh secara lambat. Ya. Tetapi kalau kita sudah terhubung dengan internet, maka informasi-informasi yang kita butuhkan itu hanya hitungan detik saja, itu kita bisa mengakses, kita bisa melihat melalui laptop, melalui komputer, atau melalui smartphone seperti ini. Nah, beberapa waktu lalu Indonesia atau mungkin saat ini juga masih ya di sebagian tempat, sebagian wilayah di bagian Indonesia, katakanlah register di 96 kalau tidak salah itu ada daerah yang pedalaman sekali jauh gitu dari listrik, dari jaringan internet. Nah, di bagian di situ mereka hidupnya dengan cara bertani. Nah, cara mereka bertani zaman dulu dengan bertani yang saat ini yang kita bisa melihat referensi belajar dari internet itu akan memiliki perbedaan tertentu gitu, akan memiliki perubahan-perubahan atau cara-cara yang berbeda yang memiliki dampak yang sangat besar. Misalnya dari internet kita bisa melihat cara-cara baru berdasarkan riset, tetapi cara-cara lama itu mengikuti masyarakat konvensional sebelumnya. Begitu. Nah, ini menjadi dampak-dampak itu mempengaruhi. Di Indonesia, pendidikan nasional dilakukan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan yang dimaksud dalam arti luas, yaitu keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu.
Jadi Indonesia ya melaksanakan latar belakang, kita harus memiliki kebudayaan gemar membaca, gemar apa lagi? Ya salah satunya membaca saja, membudayakan. Tetapi sebetulnya bangsa Indonesia saat ini sejak adanya WA sudah memiliki literasi membaca yang besar. Hanya saja yang kurang mereka literasi membaca yang saya maksud adalah membaca WhatsApp. Nah, hanya yang kurang adalah daya bacanya. Jadi kalau baca WhatsApp atau WA kecil sedikit ya senang gitu. Tapi kalau sudah informasi banyak itu sudah nggak jadi. Atau baca buku itu sudah malas atau sudah ngantuk. Nah itu menjadi bagian dari literasi baca atau daya bacanya yang perlu ditingkatkan. Nah begitu. Seperti itu. Berikutnya adalah landasan sosiokultural. Ini adalah merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan, baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. Sosius ini masyarakat atau mahasiswa lalu bersikap, ya mahasiswa kimia FKIP lalu bersikap. Budaya membaca, menyelaraskan budaya asing, budaya menggunakan teknologi. Budaya menggunakan teknologi. Coba Anda deskripsikan pandangan Anda terkait dengan kalimat ini. Budaya membaca, menyelaraskan budaya asing, kemudian budaya menggunakan teknologi terkait dengan masyarakat masa depan. Nah, Anda coba deskripsikan di bagian ini. Berikutnya adalah di bagian kedua, yaitu budaya belajar. Lalu yang kedua adalah budaya sosiosientifik. Jadi sebagai contoh adalah sosiosientifik adalah sebagai contoh pembuatan sabun untuk membunuh virus COVID-19. Anda coba lebih perjelas lagi yang dimaksud dengan budaya belajar itu bagaimana, kemudian sosiosientifik itu seperti apa, lalu hubungkan dengan kondisi saat ini. Kondisi Anda sebagai pendidik di pendidikan, calon pendidik di pendidikan kimia terkait dengan hal ini. Anda harus cerdas menyikapi hal-hal untuk mempersiapkan diri di masa depan, di era berikutnya lagi, untuk mampu atau memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau bahkan minimal untuk pengetahuan diri sendiri menjadi dampak yang baik terkait atau terhadap dampak arus globalisasi. Berikutnya adalah ini masih lanjutan dasar teori perubah ya, ini sebagai contoh tadi. Dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi samponifikasi. Samponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Nah, seperti itu. Ini menjadi menjadi penyelesaian masalah ketika terjadi seperti ini. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang bertanya, kenapa kita masyarakat Indonesia ini harus sering cuci tangan, bahkan masyarakat dunia ya harus cuci tangan, sering cuci tangan seperti itu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kenapa harus seperti itu? Nah, seperti itu. Nah, mahasiswa kimia itu harus bisa menjelaskan bagaimana kenapa sabun itu bisa membunuh virus, membunuh bakteri. Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak harus lalu bagaimana kalau kita menggunakan hand sanitizer gitu? Nah, Anda baca itu ya, Anda coba pahami terkait dengan sosiosientifik Anda yang saya sebutkan di awal tadi. Anda coba pahami. Lalu di bagian ini Anda diminta untuk membuat prosedur pembuatan sabun cair yang sederhana. Ini mungkin Anda juga sudah melakukan praktek waktu di masa SMA, di sekolah. Anda bisa mengingat-ingat kembali atau membuka catatan Anda untuk melihat prosedur pembuatan sabun cair. Nah, baik.
Kita lanjutkan ke bagian 2 setelah ini.